Assalamualaikum, halo guys. Kali ini saya akan sharing informasi yang sangat penting guys, yang harus saya sampaikan. Nah, jika teman-teman sangkut di saham gocap atau saham harga 50 perak yang tidur lama gak bisa dijual. Nah, ada berita gembira. Sebentar lagi saham gocap tersebut bisa dijual dan keluar teman-teman. Bisa keluar dari saham itu yang sangkut. Nah, dengan cara lelang dibuat pemisahan papan pencatatan khusus yang harganya bisa sampai Rp1 per lembar sahamnya. Nah, seperti apa lengkapnya untuk informasi ini? Kita bahas langsung guys. Nah, informasi ini baru diumumkan kemarin oleh Bursa Efek Indonesia, di mana BI ini akan membuat skema baru khusus untuk saham masuk pemantauan khusus BI. Nah, yang di dalamnya mayoritas saham gocap guys, yang nggak bisa gerak, yang kemarin tidur selama 6 bulan. Nah, dengan itu BI akan membuat papan pencatatan spesial untuk saham gocap tersebut, yaitu papan pemantauan khusus, nama papan pencatatannya guys. Nah, sebelumnya ada 3 jenis papan pencatatan. Yang pertama, papan utama, saham-saham blue chip yang mempunyai kapitalisasi pasar yang besar, contohnya seperti saham BBCA, saham Telkom, dan saham Unilever. Lalu yang kedua, papan pengembangan, seperti saham nikel, saham SMDR, dan lain-lain. Lalu ada papan akselerasi, yaitu papan pencatatan dengan market cap kecil. Oh ya, dan ada satu lagi papan pencatatan ekonomi baru yang diterbitkan Desember kemarin, yang di dalamnya ada saham Goto, beli-beli. Nah, dan sebenarnya apa itu saham pemantauan khusus BI? Nah, jika teman-teman pakai sekuritas ajaib, di menu pencarian saham akan ditemukan menu ini guys, yaitu menu pemantauan khusus saham-saham yang dipantau oleh Bursa Efek Indonesia, karena pergerakan harganya tidak wajar dan memiliki aktivitas tidak wajar lainnya. Di dalamnya banyak saham yang mayoritas gocap guys, atau Rp50 per lembar sahamnya, yang tidur, yang nggak bisa gerak, yang nggak bisa kita jual. Nah, seperti saham-saham ini teman-teman, kalau di sekuritas ajaib ada tanda warna kuning ini, ada yang L, Y, dan X. Nah, seperti ada saham baut. Nah, lalu ada saham yang kemarin banyak retail masuk dan sangkut, itu saham Kebag ya. Juga ada saham NTBK dan PPRO. Nah, di saham-saham tersebut banyak sekali investor retail yang sangkut. Nah, nanti semuanya bisa teman-teman jual. Apalagi yang sangkutnya sampai ratusan juta guys. Modalnya bisa kembali lagi. Nah, nantinya saham-saham ini akan dibuat papan pencatatan baru. Jadi saham ini nantinya akan hybrid guys, atau saham-sahamnya yang berada di papan utama, papan pengembangan, juga masuk ke papan pemantauan khusus ini. Jadi double papan guys, yang harus mempunyai kriteria yang telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, di dalam informasi ini ada 6 poin kriteria itu guys. Bisa teman-teman baca selengkapnya untuk poin tersebut. Namun, salah satunya poin ini adalah rata-rata sahamnya harus punya harga gocap atau harga 50 per lembar sahamnya dalam waktu 6 bulan terakhir, atau harga di bawah Rp51 per lembar sahamnya. Nah, dalam informasi yang dipublikasikan Bursa Efek ini, dalam berita yang sudah banyak diinfokan di media-media online, nah nantinya papan pemantauan khusus ini akan diperdagangkan dengan metode perdagangan pelelangan saham secara berkala pada jam-jam tertentu guys. Jadi tidak sama jamnya seperti menjual dan beli saham seperti biasanya. Nah, dalam informasi ini di mana harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Nah, di tahap awalnya papan pemantauan khusus akan diperdagangkan dengan periode hybrid call auction sebelum nantinya akan dilaksanakan secara full call auction. Nah, pada masa hybrid call auction, saham yang kurang liquid atau saham yang transaksinya rata-rata harian kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata hariannya kurang dari 10.000 selama 6 bulan terakhir, hanya akan diperdagangkan 2 sesi per hari dengan batas auto reject 10% dan batas harga saham terendahnya Rp1 per lembarnya guys. Nah, jadi ini ketentuannya. Jadi walaupun papan utama atau papan pengembangan auto rejectnya ini akan 10%. Mungkin ARA dan ARB-nya akan 10% guys, dengan harga sampai terendahnya Rp1 per lembar sahamnya. Jadi kita akan bisa beli saham papan utama dengan harga Rp20 per lembarnya misalkan. Nah, sementara itu saham yang memiliki kriteria lainnya seperti liquid tetapi memiliki notasi khusus X yang seperti ini akan mengikuti ketentuan perdagangan saham biasa. Tetapi batas auto rejectnya menjadi 10% guys.
Nah, untuk pelaksanaan rencananya Bursa Efek Indonesia ini untuk metode perdagangan hybrid akan berlangsung pada kuartal 1 2023 atau bulan Maretan guys mungkin. Nah, sementara untuk full call auction-nya akan dilakukan pada Juli 2023 nanti. Nah, tujuan BI ini meluncurkan peraturan baru katanya bahwa peluncuran papan pemantauan khusus ini supaya dapat meningkatkan nilai dan likuiditas yang tadinya sahamnya tidur gak bisa diperjualbelikan jadi bisa diperjualbelikan guys. Nah, sebelumnya BI juga telah membuat papan akselerasi yang terbilang masih baru yang harga sahamnya di bawah Rp50 per lembar sahamnya dengan batas auto reject 10% dan batas harga saham terendahnya Rp1 per lembar juga. Namun yang membedakan papan akselerasi dari papan pemantauan khusus ini adalah metode perdagangannya yang masih bersifat continuous trading atau mengikuti ketentuan perdagangan saham biasa kalau akselerasi. Namun papan pemantauan khusus ini dengan ketentuan yang baru yang masih kita pelajari dan pahami tadi guys. Jadi sesinya berbeda. Nah, selain itu papan akselerasi digunakan untuk emiten dengan skala kecil dan menengah. Nah, kalau pemantauan khusus ini, emiten berskala besar pun bisa masuk ke papan ini. Tapi auto rejectnya 10% dan harga sahamnya bisa sampai Rp1 per lembar saham. Nah, ada dua hal penting teman-teman yang bisa saya notice di sini. Keuntungan bagi kita bisa menjual dan keluar dari saham yang gocap yang teman-teman nyangkut. Namun ada satu hal lagi yang menakutkan di skema ini. Jadi perusahaan bisa menjual habis sahamnya ke investor retail. Kemudian perusahaan bangkrut dan menghilang. Nah, itu harus hati-hati teman-teman. Nah, dan nanti saya akan pelajari lagi supaya infonya lengkap dan seterang mungkin teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya. Ini hanya info awal saja yang saya ketahui dari informasi terbaru Bursa Efek Indonesia. Nah, semoga informasinya bermanfaat. Silakan teman-teman jika ada saran, pertanyaan, dan masukan, kita sharing aja, tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke, itu dia informasi untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa guys.